Kalau yang kecil ini mentok, nggak bakalan bisa masuk. Lebih baiknya kayak gini. Gimana kalau kebalik? Nggak apa-apa, kencengin pakai baut ini, jadi si gigi ininya jadi jeber. Tak, kipas masukkan sampai bunyi ya. Nah, ditarik tapi sambil tangan kita ke bawah, yang ini ke atas. Nah, pakai tangan kiri aja kayak gini nggak apa-apa. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Jang IP Channel, yaitu salah satu channel yang akan selalu membahas masalah dan solusi. Makanya buat teman-teman yang selalu mempunyai masalah di motor, silahkan subscribe channel ini untuk mendapatkan solusi terbaik untuk merawat motor. Oke, untuk saat ini saya akan mentutorialkan cara pemasangan bagian CVT, komponen CVT ini, cara pasangnya. Karena banyak ring di sini ya, biar nggak belepotan ataupun biar nggak salah. Karena kalau misalkan salah bisa hancur gara-gara salah pasang ring ini, bisa sampai turun mesin ya teman-teman ya. Saya pernah ada kasusnya di video sebelumnya. Buat yang pengen tahu silahkan klik tulisan yang muncul di atas ini. Dan untuk sekarang makanya saya akan menjelaskan ataupun mentutorialkan cara pemasangannya. Oke teman-teman, jadi yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah pasang roller dulu. Untuk lebih jelasnya cara pemasangan roller yang baik dan benar untuk motor Yamaha, Suzuki, dan Honda, bisa klik tulisan yang muncul di atas ini. Oke teman-teman ya, sekarang kita pasang dulu. Oke, sekarang roller udah masuk, berarti ini tinggal ditemplok ya teman-teman ya. Dan untuk ini masih kencang. Kalau misalkan tuh masih kencang ya. Kalau misalkan ininya udah oblak, dia akan menyebabkan bunyi tak-tek baik di gas awal ataupun saat turun gas. Jadi solusinya kalau misalkan ini oblak, ini kan oblak tuh ya. Ini udah oblak. Solusinya tinggal dibalik aja. Balik kayak gini, ini udah keras lagi. Paham ya teman-teman ya. Dan untuk pasang ini bebas. Ini bebas, yang penting bagian sini masuk sini. Nah, kelihatan nggak Bert? Nah, yang penting masuk ke sini. Ketika udah masuk, udah tinggal colokin ke sini ya. Di sini nggak ada ring lagi, nggak ada. Jadi ini udah tinggal masuk. Paham ya teman-teman ya. Jadi sekarang kita tinggal masukkan di sini, udah nggak ada komponen apa-apa lagi. Ini sekarang kita tinggal masukkan. Tinggal masukkan. Nah, ketika udah masuk, di sini ada banyak ring ya teman-teman ya. Ada banyak ring. Ini tuh di bagian belakang, yang ini di bagian belakang. Ini di bagian belakang, beda lagi taruh. Jadi untuk bagian depan ini hanya ada ini, paham ya. Ini ada ring dua, yang kecil yang gede. Jadi dipasang yang gede ini dipasang di sini. Sesudah bos ini ada ring dulu ya. Jadi sebelum ini ada ring dulu. Dan gimana kalau misalkan bingung, lupa naruhnya yang mana, yang kecil apa yang gede? Yang jelas harus masuk ke bagian gigi ini, harus masuk ya. Kalau yang kecil ini mentok, nggak bakalan bisa masuk tuh. Paham ya? Nggak bakalan bisa masuk. Kelihatan Bert? Nggak bakalan bisa masuk ya. Tapi kalau misalkan yang gede ini dia masuk lewat. Sorry bentar. Nah, dia masuk lewat. Tuh, paham ya? Jadi ini udah nggak bakalan ketuker. Yang jelas harus masuk nempel ke bos-bosan ini. Tek, yang gede. Sudah itu baru yang namanya Fibel masuk. Sekarang kita tinggal masukkan. Untuk arahnya ini bisa kayak gini ya teman-teman ya. Arahnya kayak gini. Jadi sesuai dengan bacaan kita, jangan kayak gini. Jadi alangkah lebih baiknya kayak gini. Gimana kalau kebalik? Nggak apa-apa kalau kebalik mah. Yang penting biasain kayak gini. Paham ya? Masukin. Nah, udah masuk. Ini jangan sampai di sini ya teman-teman ya. Jadi ini harus di depan. Tak, di depan kayak gini. Nah, usahakan kalau misalkan pasang harus bagian depan dulu, jangan bagian belakang dulu. Kenapa? Karena biar ininya ini bener-bener mentok ke sini. Paham ya? Ini harus bener-bener mentok ke sini. Kalau misalkan yang belakang dulu, kita akan susah masukkan fibel ke bagian depan. Dan biasanya ini tuh nggak bakalan sampai mentok, dikencengin pakai mur ini hingga akhirnya akibat ininya nggak masuk. Jadi ininya jeber. Ketika udah jeber, dipaksa dikencengin pakai baut ini, jadi si gigi ininya jadi jeber. Ketika udah jeber, susah dimasukin, ini jadi susah, dan untuk kencengnya pun jadi susah. Dan ini solusinya adalah kalau misalkan parah-parah banget harus ganti bandul. Ada juga yang bisa di drat ulang, tapi itu bengkelnya jarang ya teman-teman ya. Nggak semua bengkel punya alat untuk ngedrat ini. Jadi untuk cara pasangnya, fibel ini harus dipasang dulu. Ketika ring udah masuk, fibel pasang tapi ditarik ke bagian depan kayak gini, paham ya.
Ketika udah kayak gini, lalu masukkan sini, ring udah masuk, tinggal masukkan kipas. Tak, kipas masukkan sampai bunyi ya. Nah, kipas masukkan, udah kipas masuk, lalu pasang kawannya gigi selah ini ya. Oke, sekarang nggak masukkan sampai bunyi juga. Nah, lalu ring yang kecil tadi udah ring, lalu tinggal masukkan mur. Oke ya, tinggal masukkan mur. Tak. Nah, udah masuk mur, baru sekarang ini VBL kan longgar, tinggal ditarik ke belakang. Tak, tarik ke belakang, jadi ini udah nggak bakalan bisa goyang lagi karena udah ditekan pakai ini. Tapi kalau PBL dulu ini susah, jadi ini nekennya susah ntar. Sekarang tinggal pulley. Untuk pulley gampang, ini PBL tinggal ditarik sedikit, pasang ke sini, paham ya? Pasang ini ditarik, paham teman-teman ya? Ditarik, nah ditarik tapi sambil tangan kita ke bawah, yang ini ke atas, yang ini ke bawah. Tarik, tek tuh, tek tuh, paham ya? Udah kayak gitu, udah berarti kita tinggal masukkan, paham ya? Udah kayak gitu tinggal masukkan mangkok ganda. Paham? Udah mangkok ganda, ada yang namanya ring. Masukkan ring, lalu masukkan mur. Oke, udah beres. Berarti sekarang kita tinggal ngencengin. Ini ada alat kayak gini ya teman-teman ya. Kalau nggak ada alat bisa diganjel pakai sini, cuman resikonya dia kadang-kadang ininya patah. Jadi kalau mau beli alat ini aja biar lebih aman ya teman-teman ya, karena ini ada khusus biar lebih aman. Kalau misalkan nggak ada bisa diakal-akalin lah, yang penting ngakalinnya harus selalu aman, jangan sampai merusak part yang ada. Lalu tinggal kencengin. Dan ini mur ini adalah mur 22, bisa pakai kunci sok, bisa pakai kunci ring, bisa pakai kunci pas. Yang jelas ini adalah 22 untuk semua motor Honda dari Vario, Beat dan semua Matic Honda ininya 22 ya teman-teman ya. Dan untuk yang belakang ini adalah 19. Ini saya pakai menggunakan kunci sok. Ini kencenginnya pelan-pelan aja, nggak usah kencengin terlalu keras. Jadi kita untuk kencengin ini tuh nggak usah terlalu keras karena biasanya bukanya susah. Kencenginnya kira-kira pakai perasaan ya. Nah, pakai tangan kiri aja kayak gini nggak apa-apa. Tuh, udah beres. Jadi nggak usah terlalu keras-keras. Pokoknya ngencenginnya pakai perasaan lah. Tergantung drat. Kalau dratnya gede kayak gini agak kencengan dikit, tapi kalau dratnya kecil biasanya dratnya kalah. Makanya untuk kencengin itu harus pakai perasaan. Sekarang yang belakang sama, ini diganjel kayak gini juga. Ini pakai kunci 19. Nah, udah beres. Nah, sekarang kan udah beres. Jadi sekarang tinggal dihidupin. Paham ya? Udah jos teman-teman ya. Oke teman-teman, jika suka video ini silahkan like, jika bermanfaat silahkan share, dan jika ada yang tanyakan silahkan coret-coret di komentar. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.